menjadi 12. Pengurangan ini banyak yang tidak tahu di para petani itu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Zainuddin MZ di channel MZ Official. Hari ini saya akan membuat video seperti biasa, mengabadikan kegiatan saya dan hasil pemikiran saya. Hari ini hari Selasa tanggal 21 November, bisa kalian lihat, November 2023 sekitar pukul 9 kurang 8.40. Hari ini saya akan melakukan pemupukan lagi seperti biasa. Setelah kemarin pemupukan pertama, ya dilanjut setelah 2 minggu kemudian, atau padi masih masa vegetatif sebelum pembungaan, ketika unsur haranya kurang atau pertumbuhan padinya agak terhambat, atau juga bisa jadi tumbuhan tadi itu masih membutuhkan unsur hara sebelum dia pembungaan, maka dilakukanlah pemupukan tersebut gitu. Nah, yang ingin saya bagikan atau ceritakan sebelum saya melakukan pemupukan, yaitu akhir-akhir ini saya banyak berbicara sama petani di sawah gitu tentang pupuk. Memang pupuk itu kalau diklasifikasikan ada pupuk organik dan ada anorganik gitu. Memang pemerintah akhir-akhir ini beberapa tahun ke belakang menyuarakan petani harus mandiri dalam pupuk, dalam artian itu harus menggunakan pupuk organik, karena pupuk organik itu bisa petani bikin sendiri gitu dengan inisiatifnya. Dan yang paling pentingnya, ketika kita menggunakan pupuk organik itu tidak merusak tanah, karena tidak menimbulkan residu yang terlalu berbahaya gitu. Sisa-sisa pupuknya itu ketika pupuk organik yang dipakai, maka tidak akan berbahaya untuk tanaman gitu. Namun dibalik itu, karena kita sudah terbiasa menggunakan pupuk anorganik atau pupuk kimia, karena setelah revolusi hijau beberapa tahun yang lalu gitu, karena kebutuhan pangan yang banyak, maka pemerintah dengan revolusi hijaunya pada zaman Soeharto itu, petani disuruh menggunakan pupuk kimia. Namun efeknya sekarang kerasa itu, tanah itu semakin tidak subur gitu, dan banyaklah penyakit-penyakit yang bermunculan. Namun yang akan bahas pada kesempatan ini yaitu tergantung pupuk. Saya akan membahas pupuk subsidi. Pupuk subsidi apa? Pupuk subsidi NPK Posca gitu. Petani akhir-akhir ini mereka melakukan pemupukan terhadap tanamannya dengan jumlah yang sama gitu, dengan massa yang sama, beratnya misalkan 1 kintal atau 100 kilo untuk tanaman yang biasa mereka tanam. Pupuk itu ketika biasa menggunakan 100 kilo, tanamannya itu yang dihasilkannya itu baik. Namun akhir-akhir ini, beberapa tahun ini, kenapa kata petani itu ketika sawahnya itu dipupuk dengan 1 kintal atau 100 kilo masih harus dilakukan pemupukan lagi, toh beratnya itu sama 100 kilo. Namun setelah saya selidiki dan baca-baca dari berbagai referensi, ternyata terkhusus di pupuk NPK Posca itu ada sesuatu yang dikurang gitu. Jadi setelah saya pelajari dan cari referensi, mungkin itu terjadi dari mulai tahun 2020-an atau 2021-an ke belakang. Jadi di mana di dalam kandungan pupuk itu kan ada, terkhusus dalam pupuk NPK itu pupuk majemuk, di mana di sini ada kandungannya, bisa lihat sama kawan-kawan, ada nitrogen, ada fosfat, dan ada kalium. Nah, kandungan ini, nitrogen, fosfat, dan kalium ini setara itu 15-15. Ini pupuk yang keluarnya pada tahun sebelum 2020 atau 2020 akhir penyebarannya itu. Jadi kandungannya itu ada 15, 15, dan 15, semuanya 15. Namun setelah tahun 2021 ke sini, dan di belakang saya juga ada pupuk itu. Nah, jadi kandungannya itu berkurang. Di sini bisa lihat sama kawan-kawan. Nanti. Nah,
kandungannya itu berkurang di sini. Untuk nitrogennya sama. Nah, namun untuk fosfatnya itu berkurang menjadi 10 dan kaliumnya menjadi 12. Nih. Pengurangan ini banyak yang tidak tahu di para petani itu gitu. Dan para penjual juga tidak memberitahu bahwa ada kekurangan atau ada pengurangan untuk kandungannya, yang otomatis berdampak apa? Yang otomatis berdampak terhadap pertumbuhan tanamannya itu sendiri gitu. Sehingga yang biasanya tanaman itu sudah cukup untuk dipupuk menggunakan 100 kilo atau 1 kintal, maka untuk beberapa tahun terakhir ini yang tanaman itu masih membutuhkan unsur tersebut gitu. Apalagi pada masa vegetatif. Nah, jadi kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya. Namun saya juga nanti akan kasih informasi alasannya seperti apa, karena pupuk subsidi ini pupuk yang dibantu oleh pemerintah gitu, sehingga harganya itu tidak terlalu mahal. Namun tetap ketika masuk ke pasarannya itu ya kalau kata petani mahal gitu, sehingga apa ya, kenapa bisa terjadi penimpangan tersebut gitu. Setelah dari baca dari beberapa referensi, katanya itu setelah diatur oleh undang-undang gitu. Namun yang ada di pikiran saya, kenapa sih tidak dikurangi saja kiloannya dan kandungannya yang ditetapkan gitu. Nah, jadi seperti itu, ada pengurangan. Namun yang paling pentingnya itu, kenapa jadi si penjual atau pemerintah itu tidak banyak memberitahu gitu, sehingga ketika kita tahu mungkin ya kita akan melakukan inisiatif yang lain, salah satunya yang menambahkan gitu ke dalam pupuk itu tersebut kandungan-kandungan yang kurang. Jangan sampai petani ya membiasakan dengan jumlah segitu, namun padinya kurang gitu, kurang berkembang dengan baik. Ya mohon ya kedepannya ketika ada pengurangan atau yang lain ya minimal si penjual terus distributor resmi dia memberitahu bahwa ini kandungan ini kurang gitu, ada yang dikurangi gitu, sehingga ya petaninya tahu gitu langkah apa yang akan dilakukan gitu. Namun yang paling menimpangnya lagi, ketika kandungannya ini dikurangi gitu, ya untuk fosfatnya dikurangi 5% dan untuk kaliumnya dikurangi 12%. Itu kenapa harganya sih tidak menjadi murah gitu, malah menjadi naik gitu. Nah, itu yang perlu dibahas lagi gitu. Sedangkan ketika kandungannya, karena kandungannya itu yang paling mahal itu di kandungannya, kenapa kandungannya berkurang, harga tidak berkurang gitu, sehingga malah naik. Dan apalagi di tahun-tahun sekarang ini, terus di 2023 ini, dari awal tahun pasokan pupuk itu berkurang gitu, dan dipergunakan lagi ada yang namanya dengan kartu tani gitu. Mungkin ya kawan-kawan di daerah lain juga sudah menggunakan kartu tani. Namun ketika menggunakan kartu tani ini, bukan saya mengkritik atau apa atau tidak mendukung, ya cuma apa yang saya rasakan itu, karena di dalam kartu tani tersebut sudah dicantumkan per petani itu menggunakan atau dijatah berapa kilo untuk per hektarnya, dan alokasi tersebut digunakan untuk satu periode tanam, satu periode atau 1 tahun gitu. Nah, terus para petani itu karena di dalam setahun mereka tidak hanya menanamnya 1 kali gitu. Nah, untuk tanam yang kedua dan ketiganya itu dia harus menggunakan pupuk apa? Sedangkan ketika kita datang ke kios resmi atau ke toko pupuk, kita itu hanya dilayani atau kita hanya boleh membeli itu 1 kali gitu dalam 1 tahun tersebut gitu. Nah, untuk solusinya atau dari daerah kawan-kawan ada yang bisa berbagilah di kolom komentar nanti, atau masukkan ke DM Instagram saya boleh gitu. Saya cuma merasakan seperti itu gitu. Jadi dalam situs resminya Pusri, salah satu holding perusahaan di bawah PT Pupuk Indonesia, bisa kawan-kawan lihat juga di situs web resminya, dia mengatakan bahwa dalam akun resminya menyampaikan bantahan sekaligus penjelasan bahwa tidak benar
ketika ada anggapan bahwa pupuk yang mereka produksi itu memiliki kualitas jelek, karena semua anak cabang perusahaan yang memproduksi pupuk di bawah PT Pupuk Indonesia, jadi formulasinya itu sama, 10 15 10 12 gitu. Itu bantahan pertama, sehingga jadi menganggap dia itu ketika kualitas segitu ya cocok lah gitu, tidak jelek. Terus penjelasan yang kedua, ketika kandungannya itu berkurang itu 15 10 12 itu telah melakukan kajian lewat kajian Litbang PT Pupuk Indonesia gitu, sehingga ya, namun di akhir penjelasan juga dia mengatakan NPK itu memang pupuk majemuk, namun ketika ada pengurangan ya otomatis perlu ditambah lagi apa yang dia kurang itu, salah satunya dengan menggunakan pupuk tunggal gitu ya. Perlu kita contohnya menambahkan kandungan N lagi, atau dengan penambahan pupuk urea SP36 ataupun KCL. Terus di penjelasan yang terakhirnya ya lagi-lagi karena anggaran gitu, karena kalau pupuk NPK Posca yang subsidi itu ya disubsidi pemerintah, maka pemerintah ya menyocokkan dengan anggaran yang ada gitu. Jadi itulah salah satu alasan. Jadi ketiga alasan yang saya dapat cerna dari web resminya Pupuk Sriwijaya yang merupakan perusahaan di bawah PT Pupuk Indonesia gitu. Ya, mudah-mudahan dengan penjelasan itu bisa menjawab apa yang sedang terjadi di peredaran pupuk NPK Posca di lapangan ini gitu. Jadi yang paling pentingnya ya, ketika kita ingin memupuk ya perlu tahu dulu gitu kandungan pupuk yang akan kita pakai itu mengandung berapa, nutrisinya berapa gitu, sehingga ya ketika kita melakukan pemupukan ya bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tanaman itu sendiri gitu. Ya, mungkin dari video ini hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penjelasannya ya mohon dikoreksi gitu. Sekian dan terima kasih.